Oke, nah boleh mungkin Dixon, boleh kamu cerita dulu kesibukan kamu apa nih akhir-akhir ini? Saya sehari-hari itu sih Kak, urus kuliah sama urus online bisnis aku di rumah sehari-hari. Oke, jadi kuliah sambil ngurusin bisnis online ya, sekarang ya kegiatannya ya. Ya Kak. Oke, oke Dixon. Dari judulnya hari ini tuh kan tentang mulai aja dulu nih ya. Mungkin Dixon bisa cerita nih ya, cerita awal mula kamu itu membangun bisnis atau usaha, itu tuh dan bisnisnya tuh apa yang waktu itu kamu bangun? Kayak boleh diceritain nih Dixon. Paling pertama saya mulai bisnis itu di akhir Juli tahun 2020. Itu bisnis jualan minuman, namanya Glass Coffee Show. Itu Mm-mm. tengah-tengah COVID itu aku pertama kali mulai. Oke, di tengah-tengah COVID waktu itu berarti masih COVID lagi tinggi-tinggi ya, mulai bisnis ya? Iya Kak. Oke, nah kenapa sih pilih bisnis minuman jus ya kalau nggak salah ya Dixon ya? Ya, itu waktu itu gara-gara papaku tiap hari bikin jus kan, terus kenapa nggak dijual? Ya udah aku coba jualin gitu. Awal mula kepikiran jualan. Oh gitu, oke. Jadi inspirasinya karena tiap hari papa kamu minum jus, terus kayak pengen jual jus juga ya? Ya, semacam gitulah. Oke, berarti idenya nggak apa ya, nggak yang rumit gimana gitu ya. Ternyata lihat keseharian orang tua minum jus, terus pengen punya usaha jus juga ya. Tapi sampai sekarang masih gak itu bisnis jusnya? Barangnya masih ada semua, cuma nggak dijalanin aja. Semuanya masih Oh, ada kenapa tapi tuh Dixon nggak dijalanin? ngambil waktunya lama banget ngejus itu. Sehari banyak banget waktunya. Jadi aku pindah ke hal lain. Oh gitu, oke. Dulu kira-kira pas lagi jualan jus, mungkin boleh di-share nih. Itu gimana pengalamannya? Dari susahnya ngejus, harus ngejualin, marketing, dan lain-lainnya gimana, Dixon? eh Awal mulanya itu paling sulit di bagian pembagian waktu. Itu karena Hmm. harus suruh kuliah sekaligus ngejus kan. Apalagi kalau tiba-tiba Gojek datang tuh mau gimana kan harus bisa kasih pada waktu itu juga. Selain pembagian waktu tuh ada juga konflik sama partner atau apa apabila ada perbedaan ide, perbedaan prinsip gitu-gitu tuh biasa menjadi konflik waktu berbisnis apalagi sama temen. Lebih sensitif kalau udah mulai sama temen. Gitu sih yang bagian Hmm. sulit untuk bisnis. Oke, jadi bisnisnya sama temen ya? Waktu itu berarti ya? Ya, aku bisnis selalu sama temen. Oke, kalau bisnis sama temen biasanya apa sih hal-hal, pasti ada gesekan-gesekannya dong ya? Nggak selalu mulus ya? Iya, Kira-kira apa aja, Dixon, gesekan-gesekannya kalau bisnis bareng temen nih? contoh paling kecil aja nentuin harga aja. Ada yang mau jual gede-gede biar mahal dan cuannya banyak. Ada yang mau jual murah-murah biar banyak yang kejual. Itu dari situ aja juga bisa jadi perbincangan lama gitu. Bisa berjam-jam ngomongin itu doang. Berdebat nentuin harga Hmm. doang padahal belum yang lainnya. Oh, oke. Dari hal kecil aja yang menentukan harga jus aja tuh bisa jadi perdebatan yang rumit ya ternyata ya. Ya, Oke. Oke, Dixon. Nah, kalau dilihat nih ya, kamu kan jurusannya hukum ya? Bener kan? ya. Ya, dan gak ada kaitannya sama sekali dengan bidang bisnis nih. Kalau boleh tahu kenapa sih kamu ambil jurusan hukum dan sambil menjalankan bisnis? Sebenarnya maksudnya apa nih kira-kira? Ada kaitannya kah atau gimana nih? Sebenarnya ini dua hal berbeda karena saya ambil hukum soalnya ini negara hukum kan. Jadi ya saya ambil soalnya saya tahu itu kemanapun akan dibawa kan jurusan hukum itu. Bisnis itu satu hal berbeda lagi karena emang bosen pengen produktif aja masa pandemi ini. Gitu aja sih Kak. Oh, Nggak ada hubungan khususnya. oke. Jadi kamu lebih suka hukum atau berbisnis? eh Sebenarnya lebih suka bisnis daripada kuliah ya. Daripada kelas gitu-gitu doang, saya lebih suka bisnis. Oh gitu. Tapi memilih jurusan hukum karena Indonesia negara hukum gitu ya. Tapi lebih sukanya Ya, bisnis. ya. Oke. Kenapa sih nggak ngambil jurusan yang berbau bisnis kayak manajemen, ekonomi gitu, Dixon? Papaku bilang daripada ambil jurusan gitu, buang waktu mending belajar sama mereka daripada sama dosen. Jadi ambil sesuatu yang emang orang tua saya nggak bisa ajarin gitu.
Oh, oke. Nah, ngomongin orang tua nih ya, berarti orang tua kamu ngedukung ya saat kamu menjalankan bisnis sambil kuliah ya? Ya, Oke, nah kalau dari kamu sendiri nih Dixon sebagai anak yang didukung oleh orang tuanya, kuliah sambil menjalankan suatu bisnis, kira-kira dukungan apa sih yang kamu dapat gitu dari orang tua atau mungkin tanggapan dari orang tua tuh kayak gimana sih? orang tua saya tuh banyak kasih bimbingan, kayak misal cara ngatur uangnya, marketingnya gimana, atau enggak kalau bikin perjanjian itu seperti apa, kalau ketemu klien itu seperti apa. Tapi kalau input dari mereka paling satu, jangan terlalu over, jangan sampai jam 5 pagi bisnis gitu juga kan tuh nggak baik. Tanggapan dari mereka cuma satu itu aja. Oke, Dixon, ngomongin tentang tadi orang tua kamu kan sangat mendukung kamu ya untuk menjalankan bisnis sambil berkuliah juga. Nah, kalau dari kamu sendiri, gimana sih cara kamu memanage waktu antara harus berbisnis dan juga sambil kuliah? Kuliah kan juga penting ya, tapi bisnis juga hobi gitu, pengen gitu ya. Itu gimana cara kamu ngatur waktu? Kuliah kan bukan suatu hal yang bisa ditunda. Jadi kalau emang ada tugas tuh jangan ditunda, selesain secepatnya. Eh, jadi prioritaskan dulu mana yang paling penting. Di sini kan ya kuliah dulu kan, ini bisnis kan lebih ke iseng kan. Jadi selesain kuliah secepat-cepatnya biar bisa lanjut langsung ngurus bisnisnya. Itu pembagian waktu saya sehari-hari. Hmm, oke. Kamu punya kayak trik-trik khusus gak sih untuk membagi waktu gitu? Ada nggak? eh Kadang ya, kayak perlu kayak semacam tabel gitu loh. Tabel kayak biar tahu hari ini tuh yang penting apa, yang nggak penting apa, mana yang bisa ditunda, mana yang nggak. Dari situ kan bisa maksimal gitu harinya, biar semakin banyak yang bisa selesai. Oke, berarti kayak semacam list to do gitu ya, selama satu hari pengen ngapain aja gitu ya? Ya, Oke, ya ya benar sih. Penting banget ya untuk kita juga punya list to do ya. Jadi supaya kita hidupnya nggak kayak air mengalir gitu ya. Jadi ada target-target tertentu ya dalam keseharian apa yang mau dicapai ya. ya, Oke, Dixon. Nah, orang tua kamu ini kan juga seorang ini ya, expert dalam bidang finance ya. Benar ya? hmm. Oke, ada nggak sih Dixon tuntutan dari orang tua nih, misalnya kamu tuh harus hemat Dixon, atau kamu tuh kalau misal beli sesuatu pakai uang sendiri, atau gimana gitu dalam hal finansial. Gimana nih Dixon? Mentok aku nggak dapet uang jajan. Dari awal COVID Hmm. sebelum bisnis pun juga emang nggak dikasih uang jajan. Emang di rumah doang buat apa uang jajan kan nggak keluar-keluar. Cuma itu aja sih, selebihnya mereka cuma kasih input doang, tapi saya mau lakuin apa enggak itu terserah saya. Oke, Nggak ada itu kan tuntutan tadi kan gimana. eh, kalau kalau pas sebelum COVID nih, kalau kehidupan lagi biasa aja, kira-kira kehidupan kamu dalam mengatur keuangan gimana Dixon? Kalau sebelum COVID ya, hitungan dasar aja sih, misal sehari saya jajan paling apa, beli apa gitu, itu duitnya paling berapa, kalau ada lebih ya nggak usah dipakai. Kalau emang mau beli mainan atau ngapain gitu, atau beli kado ya dari uang lebih itu, paling pembagian simpel aja sih, nggak gitu rumit. Oke. Tapi nggak ada tuntutan tertentu ya dari orang tua ya? Tetap biasa aja seperti orang tua biasa ya? Tuntutan paling sekali, tengah-tengah COVID kerjaannya cuma belajar sama main game. Jangan cuma belajar doang. Coba ke bisnis atau Hmm. apa, waktu banyak kan. Satu kali itu doang. Selebihnya sih enggak. Oh, oke, itu kayak lebih ke motivasi ya. Kayak di rumah aja banyak waktu, jangan cuma belajar aja ya. Harus ada sesuatu yang lain gitu ya. Ya, Oke, tadi kan kamu bilang kalau kamu di rumah itu belajar dan juga main game nih. Dengar-dengar kamu juga candu ya, gamers juga ya, bener gak? ya lumayan. Oke, nah kamu kan game candu banget nih ya, gamers, gamers lah. Sampai sekarang masih gamers sejati ya sih? Masih gamer, cuma nggak sedulu aja. Oke, dulu tuh bisa candu tuh kenapa sih Dixon? Main game tuh bisa secandu itu kenapa kira-kira? Pulang sekolah mau ngapain lagi ya, main game aja udah. Nggak ada pilihan lain. Oh oke, dulu jadi candu game karena bingung ya pulang sekolah mau ngapain ya, nggak ada kegiatan lain ya? Ya, jadi isi waktu kosong pakai game semua.
Oke, nah berarti kan kamu bilang kalau kamu itu dulu candu game karena pulang sekolah main game untuk mengisi waktu kosong. Nah, sekarang kan Ya. kamu udah lebih produktif nih ya, dan juga udah bisa lebih memanage waktu dalam bermain game ya. Nah, gimana apa ya cara kamu supaya balance antara kamu main game dan juga kamu bisa produktif nih, meskipun kamu juga main game sampai sekarang. Mirip seperti pembagian waktu sebelumnya di tabel, main game kan sebenarnya bukan hal yang penting ya. Jadi kalau selesai bisnis cukup cepet, jadi ya cepet-cepet aja selesainya. Kalau emang perlu lakukan sesuatu jangan ditunda. Kalau cepatnya awal kan bisa mulai main lebih awal gitu, sebelum tidur atau Hmm, apa gitu. oke. Tapi bisnis kamu yang sekarang ini di bidang apa nih kira-kira? Sekarang itu semua bisnisku di bidang game online, terutama game online Oh, di handphone. oke. Mungkin boleh share Dixon bisnisnya tuh bidang game online tuh jual apa sih di game online? Ada voucher game kayak top up store gitu, kayak tahu kan di game tuh ada bisa beli-beli barang itu kan biasa berbayar tuh aku jual voucher-voucher gituan. Ada juga joki game, jadi gamenya ya Oh. dijokiin, ada itu juga. Ada jualan anti gores gaming, ya itu Mm-mm. tiga itu aja. Oke, berarti jual lebih ke tools tools game gitu ya, skin Ya, entah itu ini apa ngejoki dan lain-lain ya. Nah, berarti ya. kalau misalnya sekarang mungkin ya orang tua menganggap kalau anak yang main game itu kayaknya negatif gitu ya. Nah, menurut tanggapan kamu sebenarnya gimana sih, Dixon? Apakah emang orang yang bermain game itu selalu negatif atau sebenarnya orang yang main game itu bisa menghasilkan sesuatu? Main game itu akan jadi negatif kalau emang tidak balance gitu. Kalau emang bisa balance dan malah pikirin gimana caranya jadiin uang, kenapa tidak? Nggak selalu ini negatif. Kayak selalu ada jalur lainnya. Cuma apapun yang berlebihan pasti negatif. Nggak harus game juga kok. Hmm, oke oke. Selain di bidang game online, adakah lagi bisnis yang kamu saat ini jalani, Dixon? Kalau sekarang ini jalanin sih enggak ya. Paling jus yang waktu itu tuh kan dulu. Sekarang udah enggak. Oh, berarti sekarang yang masih tuh cuman game aja ya? Ya, Oke. Nah, bisnis kamu ini kan tentang game ya. Berarti otomatis kamu akan menghabiskan waktu banyak di game dong ya? Bener gak? ya. Ya. Nah, berarti apa namanya? Gimana apa namanya? Orang tua ngeliatnya kamu main-main terus kah atau gimana nih? Kayak ngeluh kah kok kamu main game terus sih atau gimana? Enggak sih, karena mereka tahu bisnisku seputar game, anggap aja aku main game itu kayak kerja aja. Research Hmm, tentang game juga sekalian. oke. Biasanya sehari bisa ngabisin waktu berapa lama, Dixon? Main game? Sekarang aku main game paling sedikit sejam lah. Paling lama kalau emang lagi kosong ya, mungkin 4 jam, 5 jam. Kalau Oke. dulu-dulu Hmm. sebelum bisnis itu sehari bisa 8 jam, 10 jam. Pernah belasan jam sehari. Oke oke. Ini kan bisnisnya kan di bidang game online ya berarti kamu ya? Berarti Ya, waktunya sejam tadi yang kamu bilang atau lebih dari 1 jam kalau untuk berbisnis? itu sejamnya itu sebenarnya benar-benar main doang, nggak ada hubungannya sama bisnis. Tapi kadang sambil main tuh kayak ketemu aja ide, ini ada hal baru nih bisa dijual. Itu kadang-kadang, tapi nggak selalu. Purpose utamanya emang buat main. Tapi kalau jam kerja ya, di jam berapapun itu sih di luar kuliah, di luar main game atau waktu keluarga itu mikirin bisnis pasti. Soalnya mau ngapain lagi kan? Oke oke. Nah, berarti kan bisnis kamu ini di bidang game online ya? Berarti gimana sih cara kamu memasarkannya? Apakah emang gampang nih dapetin konsumer yang mau beli game atau gimana, Dixon? eh Orang Indonesia itu ya di marketinginnya sebenarnya gampang. Tinggal di soalnya kan banyak kan kayak OVO cashback atau apa gitu kan tuh juga PHP banget, diskon 40% maksimal 5.000. Ya bikin marketing serupa-serupa gitu bisa bikin produk-produk laku banget. Padahal mereka tahu itu PHP doang, tapi masih aja dibeli. Itu yang dari saya alamin sih selama ini.
Oh, oke. Berarti kamu juga ngiklan di marketplace atau cuman dari sosial media atau gimana? Saya sumber marketing saya di tempat platform-platform lain sih, di Instagram, YouTube, dan lain-lainnya itu pakai platform itu. Kalau platform Instagram bisnisnya itu sendiri, itu cuma sebuah bagian aja sih, tapi saya nggak berkepegangan dengan itu dulu. Oke. Berarti sekarang hanya di sosial media aja ya, Ya, memasarkannya ya, iklannya ya. Oke. hmm. Biasanya tuh range pembelinya Dixon dalam sebulan mungkin kira-kira berapa sih? Untuk top up yang voucher, itu sebulan kurang lebih sedikit-sedikitnya 600 pelanggan kalau yang voucher. Kalau joki mungkin di 300-an orderan lah, orderan joki di 300-an atau 200-an. Kalau yang anti gores mungkin di 800-900-an itu sebulan. Oke. Berarti cukup banyak ya ternyata ya dalam sebulan ya pelanggan kamu ya. Ya lumayan. Ini di game online kamu sendiri atau bareng temen atau gimana? Bisnis joki dan top up itu saya bertiga, tapi kalau yang anti gores ini berempat berlima tuh. Jadi dua Oh, tempat berbeda. oh oke. Ada yang bertiga, ada yang berempat, berlima ya. Ya, Oke. Ada kesulitan nggak sih untuk ini kan game online ya? Mungkin kayak kalau misalnya ada temen yang kayaknya skillnya kurang nih, apakah tim yang lain akan menjatuhkan atau seperti apa nih Dixon kira-kira? kita tuh ngebagi sesuai kemampuan masing-masing. Emang ada yang jago ngomong, ya udah itu di tim marketing aja yang call-call sama klien atau apa gitu dia. Ada yang jago berhitung ya dia yang bagian hitung-hitungan. Jadi karena dia cukup menghitung bukannya dijatuhin tapi dialokasikan ke tempat yang sesuai buat dia gitu. Kita semua saling ngebantu kok. Oh gitu, berarti saling tahu ya apa yang menjadi kelebihannya ya, jadi bisa saling mengisi ya satu sama lain ya. Ya, Oke, nah Dixon pernah nggak sih dapet pelanggan yang PHP gitu, yang ketipu gitu, mau beli nggak jadi dibatalin nih. pernah kok sampai ngechat-ngechatan 1 jam lebih. Akhir-akhirnya juga nggak beli. Malah marahin Oh, saya balik apa gitu. oh itu gimana tuh ceritanya Dixon tuh, bisa sampai ngechat panjang tapi nggak jadi beli? Ini waktu itu jus, dia seorang ibu hamil nanya jusnya boleh buat ibu hamil atau enggak. Ya saya bilang dong boleh dong, emang kenapa nggak boleh? Dia nanya-nanya lagi, akhirnya marahin saya balik, nggak jadi beli. Oh gitu. Itu kesel gak sih rasanya gimana waktu itu Dixon? Ya mending kehilangan customer lah daripada kehilangan mental pada waktu itu. Nggak apa-apa, kehilangan Oh, satu. oke. Nah, tadi kan itu yang di jus ya. Kalau yang di game pernah di PHP-in gak sih? Ada yang nggak jadi beli? Itu ada banyak, cuma saking banyaknya eh, udah bodo amat. Oh nggak jadi ya udahlah nggak usah gitu loh. Oh gitu, saking banyaknya udah kayak bingung gitu ya. Kayak udah cat aja, dia beli syukur nggak beli juga udah nggak gitu mikirin. Oh gitu. Tapi ada nggak sih satu cerita yang unik gitu ya tentang pelanggan yang nggak jadi beli, yang ngeselin abis gitu? Ada nggak? Ada satu sih, jadi kan dia nanyain, ini kakak ngecuanin ya, untungin saya ya. Ya, ya iyalah, kalau nggak ngapain bisnis kan. Terus saya mau makan apa? Terus dia ngomongnya apa gitu, lupa aku. Udah aku lupain jauh-jauh itu. Orang-orang kayak gitu nanya. Tapi pernah sampai ini gak sih kayak stres gitu mikirin customer atau di PHP-in gitu Dixon? Atau biasa aja? Pasti pernah. Kayak awal-awal kan nggak mungkin langsung banyak ada customer order gitu kan nggak mungkin. Itu perlu Bener. dicari kan. Pasti stres. Itu pasti stres. Harus cari tahu dulu buat dapetin customernya gimana. Oke, berarti berapa lama sih waktu kamu bangun bisnis game online ini sampai sekarang bisa dapat lumayan banyak pelanggan? Waktunya berapa lama, Dixon? Anti gores itu dari Maret tahun ini. Kalau joki sama top up itu kayak dari Desember deh atau November. Aku lupa.
tepatnya di bulan berapa. Belum Oh, sampai oke, setahun. berarti Sampai setahun. belum sampai setahun ya? Belum. Oh, oke, oke. Berarti belum sampai setahun tapi udah cukup banyak ternyata ya. Ya, Oke, tapi pernah kewalahan gak sih, Dixon? Kayak saking banyaknya nih kewalahan gitu untuk menerima pelanggan. pernah. Waktu itu kan balesin berdua sama teman saya. WhatsApp kan maksimal dua orang tuh. Satu di komputer, satu di Mhm. HP. Ada dua orang balesin sambil teleponan juga. Sambil balesin tuh juga sambil kerjasama. Lu balesin ini, gue balesin ini. Itu masih banyak yang nggak kebales. Itu pernah tuh waktu itu sekali. Oh gitu, oke. Jadi pernah kewalahan juga ya karena banyaknya customer ya? Pernah. Oke, oke, oke. Nah, Dixon, menurut sebagian orang kan mungkin bisnis tuh atau melakukan usaha tuh kan cuma dapet motivasinya pengen cepet kaya, pengen cuan gitu ya. Nah, menurut kamu sendiri ada nggak sih sudut pandang lain ketika kamu tuh memulai usaha atau bisnis? Menurutku ini tempat yang cocok buat bagi waktu, terus belajar juga, belajar bagi waktu ya maksudnya. Belajar juga cara kerjasama sama teman-teman, gimana caranya work as a team gitu, untuk to achieve a certain goal. Juga belajar beberapa ilmu bisnis, kayak marketing ke orang langsung, jualannya langsung, ini duit beneran. Itu kan juga ilmu yang nggak bisa dipelajarin secara teori aja, ini kan praktek. Sama yang kayak sebelumnya konflik antar teman itu juga sebuah ilmu di luar bisnis juga gitu loh bisa dipelajarin. Oke, jadi cukup banyak ternyata ya yang bisa dipelajari selain hanya untuk motivasinya cepet kaya ya. Ya, Tapi bener gak sih? Mungkin banyak orang bilang kayak kalau mau cepet kaya tuh harus berbisnis. Menurut kamu bener gak sih, Dixon? kalau ngomongin cepet kaya nggak ada yang cepet kaya ya. Semua kan ada Hmm. prosesnya itu masing-masing. Tapi Hmm. dari yang aku tahu bisnis emang kalau mau nomor satu terkaya di dunia harus bisnis. Dari tempat lain nggak bakal bisa. Mau gaji sebulan semiliar atau gimana pun punya bisnis bisa puluhan miliaran gitu loh. Kayak konglomerat-konglomerat lainnya. Itu yang saya bisa bilang sih. Oh, oke. Iya benar juga sih ya. Kalau dilihat orang terkaya nomor satu di dunia pun dia kerjanya di rumah gitu ya, bisnis ya, bukan kerja kantoran atau kerja di tempat orang ya. Pasti bisnis, nggak mungkin pegawai atau apa gitu, nggak mungkin. Oke. Nah, Dixon, topiknya ini kan tentang mulai aja dulu nih ya. Menurut kamu gimana sih mungkin untuk anak-anak yang masih sekolah nih ya? Dia pengen mulai bisnis nih, tapi mungkin cuman kebanyakan ide tapi nggak berani mulai gitu, atau bingung mau mulai dari mana. Menurut kamu apa yang harus dilakukan nih buat anak-anak yang masih sekolah gitu? Untuk masih anak muda itu pasti banyak kecemasan, kekhawatiran, udah mulai ginian. Soalnya ini udah ngomongin duit beneran kan. Kecemasan, kekhawatiran itu bisa dihilangin dengan namanya research dulu. Kalau emang mau jualan minuman, ya tahu dulu lah minumannya enak atau enggak. Terus marketnya siapa Hmm. aja. Kalau itu kan kecemasan pasti udah turun. Nah, kalau udah turun, udah research dan sebagainya macam, itu udah merem aja, jalanin aja dulu. Nggak ada salahnya juga toh, serugi-ruginya kan masih ada orang tua gitu loh. Kita belum nafkahin keluarga atau apapun, jadi coba aja dulu. Oke, jadi nggak apa-apa ya mencoba dulu ya, mumpung masih sekolah ya, masih ada orang tua juga ya buat penanggung kita ya. Ya, Oke, kamu sendiri mulai bisnis tuh waktu itu kelas berapa ya? itu berarti liburan kelas 12 baru Oh lulus. oke, hmm, liburan kelas 12 ya, baru lulus berarti ya? Ya, Oke, itu banyak waktu kosong berarti ya saat itu ya? ya, habis itu kan langsung pandemi, kosong banget, benar kosong. Oke. Nah, kamu sempat bingung gak sih waktu memulai bisnis di masa awal-awal pandemi, Dixon? Itu gimana tuh waktu itu? Itu bingung aja gimana caranya orang tahu gitu aku lagi jualan. Itu pasti awal-awalnya bingung banget. Apalagi pas di Hmm. dunia jus kan, aku mau promosi di mana, taruh Gojek, terus siapa yang tahu aku ada di Gojek gitu loh. Itu pasti banyak Mhm. pusingnya di bagian situ. Oke, pasti pusing sih. Nah, terus cara kamu nih sampai
oh gue harus bisa dikenal nih, kalau orang-orang harus tahu kalau gue jual jus nih supaya mereka beli. Itu gimana Dixon waktu itu? Kan awal pandemi kan lumayan krisis ya, banyak apa namanya PHK di mana-mana ya. Kayak orang tuh mau beli juga males gitu atau susah gitu ya. Itu gimana kalau cara kamu? Itu jujur untuk jus itu lebih ke mouth to mouth promotion aja sih. Jadi dari WA WA mama, WA WA bapak-bapak itu geser-geser terus. Tapi kalau benar-benar promosi yang sampai orang nggak dikenal, itu paling yang di bagian nanti gores, voucher sama joki itu benar-benar tiap hari entah siapa itu tiba-tiba ngecat aja. Itu paling Oh, hmm. lewat platform-platform terkenal aja. Mungkin ya misal kita ke Reza Arab gitu suruh promosin kita itu kan banyak orang yang lihat lebihnya sampai begitu. Oke, jadi kalau waktu jus itu karena emang mayoritas yang minum jus mungkin orang-orang tua gitu, jadi lewat HP orang tua ya. WA. Kamu Ya, yang WA atau orang tua nih waktu itu promosinya? dua-duanya. Oh, dua-duanya saling membantu berarti ya? Oke, enakan jualan jus apa jualan game online, Gibson? Sangat game online ya. Jadi tukang jus sih jujur aku nggak suka. Oke, lebih enak game online nih karena udah hobi juga sih ya. Ya, Oke, oke. Oke, berarti ini kan sampai sekarang masih game online, Dixon. Berarti kamu akankah mungkin seterusnya akan game online terus bisnisnya? Atau mungkin mau mencoba di bidang lain, Dixon? untuk sementara karena ngertinya masih di bidang ini di sini dulu ya. Tapi ke jalan ke depannya nanti gimana aku masih nggak tahu. Bisa aja keluar, bisa aja tetap di sini gitu. Masih belum tahu itu aku. Oh, oke. Berarti untuk sampai saat ini masih struknya di game online dulu ya. Kedepannya belum tahu ya, belum kepikiran mau apa ya selanjutnya ya. Ya, Oke. Oke, Dixon, mungkin apa nih kira-kira pesan kamu untuk anak muda yang saat ini pengen nih ya, tapi masih ragu-ragu atau saat ini sedang menjalankan bisnis nih. Pesan dari kamu apa nih, Dixon? bisnis itu sebenarnya hal yang seru apabila ini sesuai passion. Kalau emang pengen nyoba tuh coba aja dulu. Lebih awal tuh lebih baik karena mending rugi sekarang daripada nanti waktu udah hidup beneran gitu loh. Jauh lebih mending rugi sekarang. Kasarnya seperti itu.